Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Harapan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali masuk belajar dalam kelas, ya. Karena pekan lalu Ustaz cuman berdua saja ya, Rizik sama si Fatur. Siapa lagi? Berdua ya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah satu kelas nih hadir, Masya Allah. Jadi anak-anak Ustaz, maulah. Kenapa? Iya. Ya kita doakan ya, mudah-mudahan teman kita bisa cepat sembuh, cepat segera ya Allah angkat penyakitnya dan bisa kembali bergabung bersama kita ya. Baik anak-anak Ustaz, ini ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan kepada kita karena kita menjelang ujian PTS. Jadi untuk PTS ini ujian praktek, Ustaz akan memberikan tugasnya adalah kerajinan bahan lunak. Kita kemarin sudah masuk kepada kerajinan tentang teknologi informasi dan komunikasi ya. Tentunya yang Ustaz harapkan bisa Ustaz ambil nilai itu dari kerajinan bahan lunak untuk praktek. Jadi anak-anak Ustaz, antum silahkan murojaah, mengulang-ulang pelajaran kita bab 1, bab 2 tentang kerajinan lunak dan teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk menjadi bahan ujian kita PTS. Jadi soalnya Ustadz akan berikan dari 2 bab itu. Tetapi untuk praktek Ustadz hanya mempraktekkan dari kerajinan bahan lunak saja. Nah di sini Ustadz akan jelaskan. Jadi kerajinan bahan lunak yang akan kita praktekkan, yang Ustadz pilih, yang nantinya kita kerjakan itu adalah antum boleh pilih ya, mana bahan yang mudah antum dapatkan ya. Yang pertama itu bahan dari sabun. Apaan Ustaz? Dari lilin dulu ya, dari lilin. Kemudian dari sabun. Sebenarnya untuk bahan ini banyak sekali ya, ada tanah liat, ada bisa dari tepung, ya. Tapi di sini Ustadz ingin berikan 2 pilihan ini saja karena ini bahan-bahan yang mudah antum dapatkan. Sekelas anak pondok pun masih mudah, ya. Apalagi nggak pondok, jangan tanya. Semua bisa dicari, ya kan? Insya Allah. Yang pertama lilin ya. Jadi lilin ini Ustadz inginkan antum membuat lilin hias ya, yang beraroma ya, aromaterapi. Kalau sabun ya, ini hiasan ya, seperti bunga ya. Nanti Ustadz berikan contohnya ya. Ini antum bisa lihat di layar televisi kita. Tolong hidupkan dulu tuh Gil. Bisa Gil?
Perhatikan anak-anak Ustaz. Lilin seperti yang udah Ustaz jelaskan beberapa pekan yang lalu, juga Ustaz sudah tiga Pak. Mana HDMI 3? Mana Zik? Videonya nggak didukung, tapi sinyalnya masuk. Masuk, tapi videonya tidak didukung. Loh, kayak gini. Oh, ini nggak bisa. Biasanya bisa ya? Hah? Masa pakai? Biasanya bisa ya kan? Hah? Enggak, biasanya kan bisa. Bisa. Di sebelah Ustaz bisa, tadi di sebelah bisa. Ya. Nggak bisa, Jik. Tapi udah nggak bisa, biar Ustaz jelaskan dari papan tulis saja karena sambungannya agak-agak bermasalah ya anak-anak Ustaz. Sayang sekali ya, nggak bisa. Hah? Boleh. Baik, sambil Rizik kita baik anak-anak Ustaz, perhatikan ini dua bahan ini. Perhatikan yang belakang. Ini dua bahan ini yang akan menjadi pilihan antum. Jadi nanti antum boleh pilih. Ustaz, ana ya, ana mau pilih yang mana yang sesuai dengan kemudahan antum dalam mencari bahannya. Di sini Ustaz akan jelaskan ya. Nanti insya Allah kalau udah ada bisa hidup TV-nya, kita bisa lihat gambarnya langsung. Antum nanti akan membuat lilin hias ini yang antum buat di sebuah wadah. Wadah ini boleh antum pakai kaca, boleh wadah kaca, gelas kaca misalnya. Jangan Tupperware lah, Tupperware nanti kena leleh. Ya, yang di sini nanti lilin ini diberi sumbu, kemudian dengan warna yang berlapis, warna-warni. Proses pengerjaannya nanti Ustadz akan jelaskan setelah ini. Ya. Ya, ini karena kita tidak memungkinkan mengerjakan ini di sekolah, maka Ustadz harapkan nanti saat proses pembuatannya antum videokan, ya. Nanti setelah, hasilnya dibawa ke sekolah, tapi perhatikan dulu cara kerjanya yang Ustadz jelaskan, ya. Jadi ini anak-anak Ustadz ya, yang warna-warni minimal antum buat 2 warna. Minimal 2 warna, ya, minimal 2 warna. Jadi tahap prosesnya pertama sekali antum beli lilin, ya. Lilin antum tahu ya, yang warna putih saja. Polos, ya. Polos yang warna putih. Ada juga polos warna merah jambu, ya kan? Ada. Jadi antum pilih dulu yang polos, ya. Antum perhatikan wadahnya, antum pilih, kan udah antum bisa perkirakan kira-kira dengan wadah ini, ya, dengan wadah ini antum bisa habiskan berapa batang lilin, paham ya? Oh, bisanya Gil sekarang ya Ustaz Imam, cemananya
Nah, ini perhatikan anak Ustaz. Ini pekan lalu sudah kita jelaskan kantor. Nah, seperti ini. Jadi, perhatikan, kita lelehkan dulu ya anak Ustaz ya. Kita lelehkan sedikit ya Gil, biar kawan-kawan di rumah bisa lihat juga nih Gil. Oh, nggak nampak juga gitu. Jadi antum bisa perhatikan bahwa lilin ini nanti akan kita lelehkan. Perhatikan, pertama antum perkirakan dulu berapa banyak lilinnya ya yang digunakan. Jadi antum bisa ukur jumlah lilin. Lilin yang digunakan. Ya. Paham sampai sini? Kalau misalnya antum wadahnya coba pinjam Ustaz. Punya siapa tuh? Boleh jadi. Seperti ini, ya kan? Tentunya ini pasti membutuhkan lilin yang banyak, ya. Tapi kalau wadah antum cuma segini, ya mungkin 2 batang cukup, ya. Nggak usah besar-besar kali ya, anak saya segini-segini aja. Cari gelas kecil-kecil itu di rumah. Di rumah ada gelas kan? Ada. Hah? Mangkok sih bisa, tapi nanti nggak nampak warnanya nanti. Ya. Perhatikan anak-anak Ustaz. Setelah antum lelehkan lilinnya, ya, ukur, kemudian dilelehkan ya. Lelehkan. Cara melelehkan lilinnya tentunya di atas panci ya. Ini ada misalnya panci antum. Perhatikan, antum tanya dulu sama umi antum. Ya, ini kompornya. Ada 2 tekniknya anak-anak Ustaz ya. 2 tekniknya. Pertama, lelehkan dulu langsung di atas api panci, lelehkan bisa. Berikutnya ada juga dengan teknik yang antum kasih air seperti dikukus di steam, seperti memanaskan coklat. Pernah? Ya, kalau umi antum lebaran itu buat kue, manaskan coklat atau buat coklat, topping coklat di atasnya, donat coklat ya kan? Itu kan dilelehkan kan? Caranya seperti itu. Boleh antum pilih yang mana. Ya. Setelah antum lelehkan, antum perhatikan ini wadahnya. Tentunya sebelum antum masukkan lelehan lilin tadi, ya, antum berikan warna. Ya, di sini Ustadz mau, ya, ini ditambahkan minyak wangi juga. Gunanya apa? Biar nanti ketika lilin ini terbakar aromanya keluar. Ya, minyak wangi tahu ya? Ada minyak wangi? Pakai kispray. Ya bisa aja, cuman kan nggak kelas nanti aromanya ya kan. Atau nanti antum mau buat pakai minyak angin, ya kan? Minyak kayu putih, ya kan? Kenapa? Karena nenek Ana suka baunya kayu putih. Minyak telon, ya kan? Tapi pilihlah selera antum. Nanti anak muda kok bau minyak kayu putih udah kayak nenek-nenek aja. Ya. Nanti akan kita tes nih, kita bakar untuk penilaian. Bisa cium nih, kok aromanya sunlight, ya kan? Atau aromanya apa tadi? Minyak telon. Nah, ya jadi kan ya aroma anak muda lah. Antum anak muda atau anak apa? Hah? Boleh aroma. Kan ada sekarang parfum kopi ada ya? Parfum kopi ada ya? Ada, boleh. Kayak bubuk kopi di dalamnya. Ya aromanya yang muncul. Nanti kalau misalnya di situ bubuknya terbakar gosong, jadi bau gosong, bukan bau kopi ya kan? Ya, perhatikan anak-anak Ustaz. Pertama ini Ustaz ulangi lagi, ini wadahnya. Kemudian antum kasih sumbu dulu tengahnya. Ya, jangan udah dimasukkan lilinnya, aduh Ustaz, lupa masuk sumbu. Ya kan? Lupa masuk sumbunya. Udah anak bor aja.
Ya kan nggak kerjaan, ya. Pastikan dulu, masukkan dulu sumbunya, ya. Setelah masuk sumbunya, ini yang sudah leleh tadi, yang sudah dilelehkan tadi, lilin yang sudah dilelehkan masuk ke dalam sini. Ini antum kasih warna. Nah, pewarnanya boleh antum pakai pewarna pakaian, boleh. Makanan boleh. Warna ya, boleh antum pakai. Warnanya asli dari lilinnya. Ustaz harankan warnanya itu dari pewarna, karena lilin yang kita beli kan warna putih tadi kan. Oh. Yang putih kan. Nah, iya. Antum boleh. Misalnya antum mau berapa? Ustaz, ana mau 4 warna. 4 warna berarti takarlah 1/4 antum kasih dulu. Ya kan? Merah misalnya. Ya kan? Dah, antum kasih itu. Ingat, sumbunya sudah ada ya. Sumbunya sudah ada. Untuk biar bertahan sumbu ini di tengah, maka antum boleh apitkan pakai sumpit ininya, sumbunya. Jadi nggak jatuh-jatuh dia. Perhatikan sumbu ini harus lebih panjang dari wadahnya. Jangan karena pelit, ya kan? Sumbunya segini, udah dia tenggelam Ustaz. Mana cari sumbu congkel lagi, jelek hasilnya, ya kan? Itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Sumbunya panjangkan. Apit sama sumpit tengahnya begini, biar dia tidak jatuh. Isi separuh dulu, 1/4 dulu kalau mau 4 warna. Dah, kemudian kasih minyak wangi jangan lupa. Itu nanti lilinnya mau nanti beku ya? Ya beku. Kalau sudah agak beku, baru antum timpa dengan warna lain. Oh. Ya, warna lain. Nah, semakin banyak warnanya, akan semakin Nanti bagus nilainya. Ya, karena apa? Proses pembuatannya tentu lebih sulit daripada yang cuman 2 warna. Kok 2 warna, 1 warna putih udah nggak kasih warna, tinggal masuk aja, ya kan. Satu lagi apa? Merah, udah merah putih, merdeka. Ya kan? Nah, paham sampai sini anak Ustaz? Paham ya? Tentunya ini mudah sekali ya, mudah untuk mengerjakannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Zahidi. Hah? Belum, ini yang lilin dulu. Ya, ini. Ya, silakan. Hah? Beli sumbunya kalau antum mau hemat, nanti kan antum beli lilin yang besar. Nanti jangan apa, antum ambil aja sumbu yang dari lilin asli tadi. Ya kan? Nah, jangan sampai putus, hati-hati. Kalau antum takut putus, antum tumbuk aja di apanya itu, lilinnya itu sampai hancur, letakkan di plastik biar dapat sumbu yang utuh. sambil di apa? Di rebus itu apa? Meleleh tinggal di. Iya. Kalau udah meleleh ambil itu, bisa juga, cuman kan repot antum. Antum tungguin sampai meleleh. Jadi materi 8 ini sama kayak apa nih? Sama. Dah. Bagaimana? Oh, itu kan kecil dia, kurang besar. Nanti apinya cepat padam kalau itu, ya kan? Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Kalau tidak ada, Ustadz akan masuk ke mari. Ini udah, Ustadz mau masuk kemari. Hah? Enggak, antum pilih. Karena ada satu terkendala masalah kompor anak pondok. Ya. Nah, itu dah Ustadz pikirkan. Nah, nanti antum dengarkan. Kayu bakar. Ya. Ini masalah lilin, ada masalah atau Ustadz Pewarna baju apa ya? pewarna baju atau pewarna pakaian boleh. Warna tuh murah tuh pewarna itu. Nah. Iya, murah. Oke, ya insya Allah ini antum tanya kalau misalnya nggak paham. Hah? Mana ada? Sekolah depan. Nggak ada juga. Kalau misalnya pewarna yang tinta, Hah? tinta. Bisa. Kan sayang kalau antum cuman beli harganya gopek, bisa banyak warna. Nah. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini ada salah satu solusi bagi anak-anak Ustadz, ya. Nah, ini nanti jadinya kira-kira seperti ini anak-anak Ustadz ya. Tapi ini kan yang dicontohkan ini cuman 1 warna. Ustadz mau minimal kita 2 warna. Jadi kayak mana? Hah?
lilinnya tetap satu. Iya, tapi kan nanti setelah antum masukkan separuh, kan separuh lagi masih ada. Ya antum campurkanlah warnanya. Tergantung nanti warna apa yang antum campurkan. Misalnya nanti pertama warnanya biru, Ustaz, biru. Terakhir, Anda mau warnanya beda, yang penting warnanya beda di atasnya, ya kan? Antum campurkan aja lagi warna lain, itu ya kan? Misalnya, perhatikan, ini kan sudah sebelum dimasukkan cairan lilinnya, maka sumbu sudah ada di sini, ya kan? Tadi dikapit pakai sumpit. Kalau ada kawan antum yang mau menyumbangkan tenaganya pada antum, suruh dia pegang. Jik, pegang aja nih, Jik. Tapi kering, Jik. Ya kan kejam kali, ya kan? Dah, baru masukkan lelehan lilinnya. Sumbu kan udah di tengah nih. Ya kan? Gak ada masalah kan? Hah? Udah. Baru nanti setelah ini agak mengering sedikit, timpa warna lain. Jangan sekali semua ya jadi. Paham? Baru ini apa, Jik? Langkah-langkahnya, pertama ukur dulu jumlah lilin yang akan digunakan. Dari wadah itu kan antum bisa tahu, oh ini habis lilinnya, ukuran lilinnya itu segini, Ustaz. Kalau wadahnya segini, ini kurang lebih habiskan 4 lilin atau 2 lilin lah mungkin gitu kan. Yang besar-besar. Dah, Anda beli 2. Ada video pembuatan? Video pembuatannya, tunggu ya, Ustaz. Kemarin ya, Ustaz jelaskan dulu yang ini ya, nanti kalau apa baru Ustaz ini kan ya. Ini nggak usah ya anak-anak Ustaz ya, ini berbahaya bagi antum karena dia akan menggunakan bahan-bahan kimia kalau fiberglass ini. Kalau bahan kimia, kalau antum nggak memperhatikan keselamatan kerja, nanti bisa terhirup antum malah bikin penyakit, sesak ya. Makanya kalau orang buat fiberglass ini kan dia pakai masker yang bagus, benar-benar nggak bisa sambil bercanda-canda ya kan, kena mata nanti cipratannya, berbahaya sekali. Tape ini sekarang kita lewatkan. Nah, ini banyak menggunakan, iya, ini sebenarnya hasilnya sangat menarik anak-anak Ustaz, tapi nanti saja dulu ya, Ustaz belum. Ini proses pembuatannya juga ada. Nah, ini produk-produknya. Gips juga mudah, tapi sulit untuk nanti mendapatkannya. Ini kerajinan dari sabun sekarang. Jika tidak ada ini udah ada deal ya. Nanti antum pilih nanti ya. Sekarang kita kerajinan dari sabun. Ini sebenarnya Ustaz kasih solusi bagi anak-anak Ustaz yang mondok. Yang mondok ini dia, karena susah Ustaz mendapatkan kompor. Masya Allah. Sebenarnya bisa ya. Enggak, sebenarnya semua permasalahan tuh bisa. Contohnya misalnya ini, ya, antum pakai kayu, kayak membuat masak-masakan itu bisa, ya, karena ini bukan sesuatu yang harus menggunakan api yang terus panasnya merata ya. Taib, ini sabun, ini ada 2 cara ya anak-anak Ustaz ya. Ini kalau antum perhatikan, ya minimalnya antum bisa membuat seperti ini. Maksudnya diukir. Tapi hal ini sudah terlalu biasa Ustaz saya. Antum SD pun udah pernah buat kayak gini Ustaz. Hasilnya cakadut Ustaz, nggak jelas. Memang ini mengukir ini kelihatannya kita mudah ya. Tapi ketika kita ngerjakannya baru menemukan ternyata sulit. Ya. Orang yang bisa membuat karya seperti yang ada di gambar ini, tentunya dia nggak sekali ngerjakan. Ada proses dia dulu mengerjakan, seperti antum baru pertama kali ini gagal, belum begitu bagus, teknik-tekniknya belum begitu paham. Karena pengalamannya yang sering mengerjakan, maka dia bisa lebih
baik. Tapi ini boleh antum kerjakan jika antum memang keterbatasan. Jangan kejam kali lagi. Keterbatasan peralatan ya. Jadi yang kedua seperti ini anak Ustaz. Ini solusi yang kedua. Kita membuat ini dari sabun. Coba dari gambar ini kira-kira antum bisa tahu nggak kayak mana prosesnya? Atau ini diukir juga ya ini saat? Nggak? Menurut antum bagaimana? Oh, ini tuh sabun ini cairkan dulu. Sabun dicairkan dengan cara kayak mana nih? Kalau nggak diparut. Coba Ustaz tanya sama antum, kalau sabun direbus cair apa enggak? Kalau lilin direbus? Sabun direbus cair juga. Tapi dulu lagi. Enggak ya, jadi ini Ustaz akan kasih tahu tekniknya. Pertama ya, ini sudah pernah Ustaz praktekkan di masa-masa sebelum wabah ini ada. Karena semua masuk dan Ustaz praktekannya di luar. Karena kalau di dalam kelas, kalau ada yang jatuh sabunnya kena air bubui, makin dipel makin buih, makin dipel makin buih. Busa kelasnya. Wangi memang ya, tapi licin. Ya. Jadi ini caranya adalah membuat adonan dari sabun. Tapi tentunya anak-anak Ustaz ini ini menggunakan peralatan yang cukup banyak, tapi cara mengerjakannya juga tidak susah. Ya. Cuman ini ya, pertama sabun ya. Kemudian baru ada tepung ya. Lem putih atau lem kayu. Kemudian pewarna dan air. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Ya. Caranya pertama antum memarut sabun. Sabun itu diparut sampai halus, ya. Jadi diparut halus, kemudian antum campur dengan tepung tapioka bisa, ya, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian dicampur air, diadon seperti buat kue itu, adon. Kemudian dicampurkan dengan pewarna. Nanti antum campur pewarna, ya, hingga dia berwarna. Setelah berwarna, baru kita bentuk, kita pipih-pipihkan. Menyatu sama ininya. Iya, bisa tepung apa saja, ya. Menyatu sama setelah jadi adonan. Nah, cuman ini harus cepat mengerjakannya. Maksudnya jangan, iya, jangan sampai kering, ya. Dipipihkan, kemudian dibuat kelopak-kelopaknya, ya. Biasanya buat kelopak itu kan ganjil ya, mudah sekali anak Ustaz ya. Dari yang atas kemudian ke bawah, jadi. Iya. Ya. Dan ini dipraktekkan di sebelah anak pondoknya, si Hanif. Iya. Jadi kalau misalnya antum mau jadi satu adonan sama mereka boleh. Jadi nanti mereka ada jadwal sama Ustadz. Bagi anak-anak pondok yang ingin mengerjakannya, Ustadz bimbing, boleh, nanti tentukan harinya apa, Ustadz akan bimbing antum untuk mengerjakannya. Batas pengumpulannya kita 1 pekan anak-anak Ustadz, cukup lama. Pokoknya dikumpulkan 1 pekan untuk nilai praktek. Enggak lah, pekan depan. Iya. Jadi hari ini antum udah bisa cari-cari lilin. Untuk mengerjakan lilin ini, Ustaz rasa 1 jam gak sampai antum bisa, ya kan? Tapi dengan peralatan yang lengkap tentunya. Kalau antum di rumahnya kompor sudah ada, ya kan? Panci sudah ada, ya. Yang misalnya anak pondok minta tolong Ustaz bimbing itu cuma buat sabun ya?
Boleh lilin enggak ya? Buat lilin, ngapain orang lilin cuman nuang-nuang aja kasih itu kok harus Ustadz ini kan, ya kan? Nah, paham? Hah? Masa antum nggak punya minyak wangi? Minyak angin lah, nggak ada. Hah? Enggak lah. Kalau minyak angin itu 2 tetes, 3 tetes udah cukup. Boleh aja kalau antum nggak ada lagi. Nah. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Bagaimana? Oh, boleh juga yang alami ya, anak-anak Ustaz. Tapi pastikan dulu, pastikan dulu Zik, aromanya itu terasa. Boleh. Ya terserah antum lah, kayak mana antum mencari saripatinya. Kalau minyak wangi kan dengan setetes saja langsung menyebar dia, ya kan? Kalau minyak antum membuat ini Ustaz, ekstrak daun serai, apa ya antum kan prosesnya lama. Ya terserah. Ya silakan Ragil, Gil jangan digoyang-goyang Gil. Ya silakan. Hah? Nggak dengar, coba kuat sedikit. Iya, kaca. Ya. Ini antum lihat. Biar Ustaz lihat, biar ya. Biasanya ini ada nih yang model-model toples itu boleh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Zik, kira-kira Zik? Bagaimana? Sumbu. Taruh dulu sumbunya sebelum diletakkan. Bebas. Ya ini udah pastikan ini nggak dipakai lagi maksud Ustaz. Ya. Jadi boleh. Ya pastikan anak-anak Ustaz, perhatikan biar antum tidak ada konflik. Ini kakinya udah kayak di apa ini Ustaz ya? Pastikan ini cangkirnya yang antum tanya sama Umi antum yang nggak dipakai. Jangan antum nanti setelah ini kena marah Umi antum, ternyata ini Ustaz bekas untuk minum nih Ustaz. Cari yang kecil saja biar bahannya tidak teriak, biar tidak terlalu banyak. Ya, anak-anak Ustaz ingatkan kepada antum semua, Ustaz harapkan jangan ada yang tidak mengerjakan. Jika ada kesulitan ataupun mungkin permasalahan, antum boleh tanyakan kepada Ustaz. Boleh, yang penting nanti videonya antum mengerjakan. Oh, di video kan? Iya. Kalau anak-anak yang tidak pondok. Kalau anak pondok mungkin nggak bisa divideokan ya. Ya udah, ya boleh, bagus. Iya boleh. Jadi videokannya itu sudah selesai atau sambil? Sambil lah. Kalau udah selesai ya. Mencurigakan. Udah, ada lagi kira-kira? Ya kalau tidak ada, Ustaz akan kembali ke pelajaran kita, ya. Tentunya anak-anak Ustaz. Langkah-langkahnya sudah dicatat? Ya, silakan catat dulu. Yang mana yang apa antum? Yang lilin. Ya, jadi semua anak-anak Ustaz yang lilin ya. Bagi anak-anak Ustaz yang di rumah juga, jangan lupa untuk mengerjakannya. Ya,
Baiklah anak Ustadz, mungkin sampai di sini materi pembelajaran kita. Ustadz harapkan untuk pekan depan antum sudah bisa mengumpulkan hasil dari video pembuatan kerajinan bahan lunak. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Ustadz harapkan antum bisa langsung menanyakan kepada Ustadz. Saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.